Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Rosadina Nurcahya, 2. Inggar Apriani, 3. Firda Solikah akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama kita akan bahas rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu esensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi yang berasal dari kata essence yang menurut Kamus Longman berarti the most basic and important quality of something. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, esensi adalah kata benda yang artinya hakikat, inti, hal yang pokok. Dalam sila-sila Pancasila terdapat patologi budaya Pancasila yang bisa menghancurkan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila. Fenomena yang terjadi pada masa Indonesia saat ini seperti korupsi, kerusuhan, dan moral yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Jika dasar Pancasila itu tidak tertanam kuat pada diri rakyat Indonesia, maka negara ini akan berantakan. Dengan berkembangnya dunia dan segala masukan berbagai macam dari luar negeri ke dalam negara, Pancasila sebagai konsep dasar kehidupan rakyat Indonesia harus diperkuat serta ditanamkan agar kita tidak dijajah oleh bangsa lain. Memang tidak dijajah dalam hal fisik, tetapi dijajah dalam hal pemikiran, yang secara perlahan-lahan membuat berubah rakyat Indonesia dari sila-sila Pancasila itu sendiri. Berikut ada beberapa contoh penerapan esensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya sesuai dengan agama dan keyakinan yang sejalan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih agama yang akan ia anut dan jalani tanpa ada unsur paksaan, bebas melaksanakan kegiatan agama dengan syarat tidak melanggar norma-norma di Indonesia, dan saling menghormati dengan agama lain. Kedua, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, setiap warga negara Indonesia mengakui persamaan derajat, kewajiban antar sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan hak. Contoh penerapannya, majikan tidak sewenang-wenangnya bertindak ke pembantunya yang tidak berbudi kemanusiaan. Sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Artinya setiap warga negara mengutamakan persatuan, kepentingan, kesatuan, dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Golongan yang selalu harus diwujudkan, diperjuangkan, dipertahankan, dan diupayakan secara terus-menerus. Contoh penerapannya, tidak terlalu menonjolkan kebudayaan masing-masing daerah untuk melihat siapa yang terbaik, tetapi dipelajari dan ikut melestarikan dengan serta meyakinkan bahwa perbedaan itu baik. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan bijaksana, memikirkan ketentraman rakyat, dan mengambil keputusan juga untuk rakyat, dengan mengikutsertakan perwakilan-perwakilan setiap masyarakat. Contohnya, segala persoalan yang ada untuk mendapatkan solusi dengan cara bermusyawarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti rapat warga setiap RT untuk membahas masalah dalam lingkungan tersebut. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menggambarkan bertindak supaya bersikap adil kepada setiap warga negara Indonesia tanpa membedakan status sosial, suku, ras, dan bahasa, sehingga tujuan dari bangsa Indonesia akan tercapai dengan keikutsertaan semua rakyat Indonesia. Contohnya, pemerintah mengadakan program wajib bersekolah selama 9 tahun tanpa membeda-bedakan guna mengatasi masalah pendidikan yang begitu rendah. Kita bahas yang kedua, yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Insinyur Soekarno menggambarkan urgensi Pancasila secara ringkas tetapi meyakinkan. Pancasila adalah Weltanschauung atau dasar falsafah dan juga satu pemersatu bangsa dan juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajahan terutama imperialisme. Memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila,
sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Sementara itu, pendekatan sumber daya manusia dapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintah dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab, sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Sekarang akan membahas rumusan masalah yang kedua, yaitu apa hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila pada saat penjajahan atau kolonial belum terjadi proklamasi selalu direndahkan, dilecehkan, diinjak-injak. Kemudian dengan dilaksanakan proklamasi, nilai Pancasila ditegakkan, diselamatkan, ditinggikan, dijunjung tinggi. Sehingga dengan melakukan proklamasi yang ada pada awalnya pada masa penjajahan, Pancasila tidak dianggap, bahkan dilecehkan. Maka dengan perjuangan rakyat bangsa Indonesia, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara kembali ditegakkan. Proklamasi kemerdekaan merupakan jembatan emas, yaitu artinya sesuai instrumen yang bernilai di mana di seberang jembatan tersebut setelah kemerdekaan bangsa Indonesia membangun bangsa untuk mencapai tujuan nasional, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tujuan nasional ini tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya terdapat sila Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila mendasari, menjiwai, menyemangati, menuntun bangsa ketika bangsa Indonesia membangun bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Jadi Pancasila di sini sebagai penuntun bangsa Indonesia dalam membangun bangsa. Hal ini telah tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya, proklamasi bukan merupakan tujuan tercapai sebagai prasyarat untuk mencapai tujuan, yaitu sebagai sumber hukum normal saat melakukan revolusi hukum dan hukum kolonial, menuju hukum nasional. Revolusi tata negara kolonial menuju tata negara nasional. Maka proklamasi memiliki makna sebagai pernyataan bangsa Indonesia baik diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Oleh karena itu, makna proklamasi harus diberi dasar hukum dengan merincinya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan memberikan penjelasan, penegakan, dan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi seperti yang telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada intinya bisa dikatakan bahwa Pancasila sebagai inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan yang bersifat timbal balik yang dikategorikan menjadi dua, yaitu hubungan formal dan hubungan material. Yang dimaksud hubungan formal itu adalah semua tatanan dan aturan negara yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu bertopang pada Pancasila atau berasaskan Pancasila atau bersumber dari Pancasila. Sedangkan hubungan material itu ditinjau dari proses pembuatannya, yaitu setelah perumusan Pancasila, kemudian dilanjutkan dengan perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, berdasarkan urut-urutannya, tertib hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tertib hukum tersebut bersumberkan Pancasila, atau bisa dikatakan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Penjabaran Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bisa dilihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 3 ayat 1, 2, dan 3. 5. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Pancasila memiliki serangkaian nilai yang harus diimplementasikan dalam pembuatan kebijakan negara. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh di mana mengacu dalam tujuan yang sama. Di sini beberapa contoh nilai implementasi Pancasila
dalam berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang politik. Pembuatan kebijakan negara yang bertujuan untuk mengembangkan kehidupan politik di Indonesia, terutama pada masa reformasi ini, harus berdasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila, sehingga kegiatan politik yang tidak berpihak pada rakyat dan yang hanya berorientasi pada kekuasaan semata dapat dihilangkan. Kemudian yang kedua, implementasi dalam bidang ekonomi. Kebijakan negara yang dibuat dalam bidang ekonomi harus sesuai dengan nilai Pancasila, di mana lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang berdasarkan pada tujuan bersama demi mencapai kesejahteraan rakyat secara luas. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Nah, perkembangan sosial budaya pada masa reformasi sekarang ini sangat cepat. Namun, untuk mengimbangi pesatnya perkembangan tersebut, perlu dibentuk suatu perundang-undangan yang mengangkat nilai etika Pancasila yang bersifat humanistik. Maksudnya, nilai-nilai diimplementasikan harus berdasar pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian yang terakhir, ada implementasi Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, Indonesia ini pada hakikatnya itu negara hukum. Nah, untuk menjaga keamanan dan ditegakkannya keadilan, maka perlu suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Hal tersebut guna mengatur ketertiban warga dan untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Peraturan perundang-undangan tersebut seharusnya dibuat berdasarkan nilai Pancasila sebagai dasar negara yang mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.